Tidak mungkin rezekimu diambil orang lain. Kau punya rezeki, gak mungkin diambil orang lain. Oh, orang lain punya rezeki, gak mungkin kamu ambil. Rezeki itu punya alamat, tahu alamatmu, gak mungkin kesasar. Kalau kesasar, itu jam 3 malam yang jual sayur gak punya duit, karena kesasar siang hari. Tidur aja 24 jam, nanti ada yang bangun kasih makan. Kamu gak minta makan, nanti ada yang kasih makan. Yang bingung yang di luar, kenapa ini gak keluar kamar? Jangan-jangan bunuh diri. Didobrak tuh pintu, kasihan ini juga lapar. Ya, paham sudah? Harus praktek itu. Kalau teori semacam ini, aduh, saya nggak yakin kamu ngomong itu rezeki Allah. Jadi, ada seseorang pemuda yang betul-betul ketika mengatakan rezeki apa yang di bumi di langit, bahkan binatang melata, akan dipikirkan oleh Allah. Maka dia lepaskan semua pekerjaan, dilepaskan semua kegiatan, hanya ingin tahu apakah betul rezeki itu ada. Lari dia untuk mencari bukti. Masuk ke hutan, menemukan buah, kemudian dia cuman bertasbih, karena ini urusan dengan Allah, dan aku minta kepada Allah, dan aku ingin bukti Allah. Seorang pemuda tadi, satu hari udah mulai perutnya lapar, tapi baca dia subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah dalam hati, sampai ngantuk, sampai tertidur, dalam keadaan duduk. Di mulut gua itu satu pun makhluk gak ada, manusia gak akan lewat, tapi Allah kirim al-musabibil asbab fi jaril kita, sebab musabab. Ternyata ada pemburu babi itu untuk ngambil dengan membawa perbekalan semua. Bukan niat masuk ke gua, enggak. Tidak ingin masuk gua, wong dia orang berburu, karena hujan deras. Maka mau nggak mau rombongan pemburu binatang babi ini masuk ke gua itu. Ketika masuk di gua itu, melihat pemuda ini kaku tertidur, ditidurkan Allah, karena lapar ditidurkan sambil megang tasbih. Ini rahasia Allah, supaya nggak tahu rasa sakitnya lapar. Kalau orang betul-betul Allah menguji dan kembali hamba menuntut janji seperti itu, dilihat masih nafas, dibangunkan nggak bangun-bangun, wah gawat ini orang, bisa sakit. Cepat kamu bikin susu, waktunya pakai ranting pakai susu, dimasakkan susu. Dengar itu kamu udah, ya tetap pejamkan, ditutup rapat-rapat mulutnya. Apakah betul rezeki itu Allah akan memasukkan di mulutku satu rezeki dari Allah? Mantap dengan baca tasbih saja. Akhirnya masak yang namanya air susu tadi panas hangat, kemudian dibuka mulutnya, nggak mau buka, dia nggak mau buka, padahal bisa. Tapi ketika dibuka, tambah ditekan, tambah menggigit giginya. Enggak, bukan rezeki. Saya minta dari Allah, bukan makhluk. Ngerti?
Akhirnya dipaksa itu yang namanya mulutnya tadi ini nggak buka, karena dia mengharap pada Allah. Ketakutan semua orang yang sebelahnya, khawatir mati, nggak makan. Nah, akhirnya dibuka mulut nggak bisa, dipukul tengkuknya, pukul tengkuknya, mangap dia punya mulut, tek, buka, masuk plung yang namanya susu. Dipaksa Allah untuk makan, dipaksa Allah untuk minum, dipukul tengkuknya, terbuka dia punya mulut, masuklah rezeki Allah itu. Langsung selamatlah, makan daging kambing, makan persen buah semuanya. Maka semua budak itu tertawa. Bagaimana aku tidak percaya dengan Allah? Modalku satu, yang jelas yusabbih lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbihlah yang di langit dan di bumi, niscaya Allah pun akan mengingatmu. Banyak sholat tasbih, niscaya kamu tidak akan jauh dari rezekimu. Dengan demikian ini sudah jawaban tasbih. Banyak riwayat-riwayat dalam kitab untuk membuktikan rezeki itu. Bukan mikirkan dosa kamu nangis, tapi mikirkan rezeki kamu nangis, kurang aja. Tangisanmu gak didengar. Nangislah karena dosamu, nangislah atas kebodohanmu, bukan nangis atas kebangkrutanmu. Nangislah atas dosa-dosamu, nangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Minta ampunlah dengan perbuatanmu yang selama ini, sehingga Allah menutup semua pintu rezeki. Banyak dosa, mesti tutup pintu, nggak ada rezeki. Banyak dosa, apalagi membuktikan rezeki. Lari dari rumah, masuk hutan, masuk gua, mati ya terserah. Bayangkan, udah nekat, saking yakinnya kalau masalah rezeki itu. Itu riwayatnya.